Dasar Hukum Permendiknas nomor 13 tahun 2017 tentang standar kepala sekolah. Yang kedua adalah Permendikbud nomor 40 tahun 2021 tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah, dan Perjanjian GTKK nomor 6565 garing B garing GT tahun 2020 tentang proses kompetensi kepala sekolah. Tujuan yang diharapkan dari kegiatan OJL yang saya lakukan adalah pada umumnya meningkatkan kemampuan guru dan kepala sekolah. Yang kedua adalah meningkatkan pengembangan sekolah. Sedangkan hasil yang saya inginkan dalam kegiatan OJL ini adalah meningkatnya kompetensi guru dalam pendidikan karakter melalui RTK yang nantinya akan saya lakukan. Kemudian meningkatnya kompetensi guru dalam menyusun modul ajar melalui telah modul ajar. Kemudian meningkatnya kompetensi guru dalam pembelajaran, kualitas pembelajaran melalui supervisi akademik berbasis coaching, dan meningkatnya kompetensi kepemimpinan dan manajerial kepala sekolah melalui kajian manajerial. Kedua, saya membahas profil sekolah, keadaan di sekolah kami. Ada 3 hal yang saya paparkan kepada Bapak Ibu. Yang pertama adalah fisik sekolah, yang kedua guru dan siswa, dan yang ketiga adalah visi dan misi sekolah kami. Profil sekolah kami, SD Negeri Luar 2, berdiri sejak tahun 1985 dengan nama SD Negeri Ulahar 2, Kecamatan Larangan. Ini terletak di ujung selatan Kecamatan Larangan, di tepi Sungai Pemali. Barangkali ada Bapak Ibu yang pernah berkunjung ke daerah Lahar. Disitulah tempat kami ngajar. Pak Suroso sudah pernah. Boleh hari ini Bapak nih. Untuk bisa ke sekolah kami dulu sebelum ada jembatan itu menggunakan perahu Bapak Ibu atau jukung untuk menyeberangi Sungai Pemali. Saya dari pengangkatan tahun 2005 sampai dengan 2014 itu menggunakan jukung atau perahu, karena jembatan baru ada sejak tahun 2015 sampai sekarang. Sekarang sudah mudah dilewati. Sarana prasarana yang kami miliki di sekolah kami memiliki 7 ruang kelas, kemudian 1 ruang guru, tidak memiliki ruang perpustakaan. Walaupun sekolah kami pernah memperoleh buku yang jumlahnya lumayan banyak, jadi karena tidak ada tempatnya, buku-buku tersebut kami titip-titipkan ke pojok-pojok kelas sebagai pojok baca. Ada 6 sarana sanitasi dan kebersihan untuk anak-anak, yaitu ruang WC ada 6 ruang, 2 ruang untuk anak siswa putra, 2 ruang untuk siswa putri, 1 untuk guru putra dan 1 untuk guru putri. Lahan yang kosong sebetulnya masih luas. Kami mengharap bantuan dari pemerintah untuk sudah mengajukan tapi belum dapatkan. Tahun 2020 itu malah sempat hilang. Sudah ada datanya, setelah mau diproses ternyata tidak jadi dapat bantuan. Jadi untuk mengatasi 2 kelas yang belum ada ruang kelasnya, karena kami memiliki 9 rombel, 2 ruang kelasnya kami pinjam dari madrasah diniyah yang digunakan pada sore hari, jadi paginya bisa kami tempati untuk anak-anak kami. Keadaan guru dan murid, jadi kami memiliki 9 guru kelas, 2 guru mapel, PAI dan PJOK, kemudian 1 orang penjaga sekolah. Jadi untuk kebutuhan guru tidak ada masalah. Hanya ruang kelasnya memang kurang dua ruang. Jadi kami menggunakan memanfaatkan ruang madrasah diniyah milik desa. Tahun pelajaran 2023-2024 ini kami mendidik sebanyak 260 siswa. Itu banyak nih. Di Desa Ulahar itu ada 4 sekolahan Bapak Ibu. SD Negeri Luar 1 itu muridnya 450. Terbanyak di Kabupaten Brebes dengan SD Kalen Pandan Kecamatan Larangan. SD Ulahar 2 260, SD Ulahar 3 lebih banyak lagi 270-an, dan SD Negeri Karangsari, bukan Karangsari Bulakamba tapi Karangsari Ulahar ya. Standar lagi. Ini karena
Desa Wahar itu ada 4 pedukuhan yang terpisah oleh sungai-sungai. Jadi tidak kemungkinan kecil kalau anak-anak itu dari Dukuh Kalangsari semuanya di Kalangsari, Dukuh Tegalwangi semuanya di Wahar 2 gitu. Jadi tidak keluar. Tetapi untuk kompetisi antar siswa Desa Wahar itu 4 SD di Desa Wahar itu terkena dengan anak-anaknya yang pinter. Kalau lomba ketemunya dengan Ibu Nita, dengan Bapak Ibu juga sering mengantar lomba-lomba ke kabupaten di Desa Wahar itu sudah karena kami kompetisi 4 SD itu sangat kuat dari prestasinya. Visi sekolah kami adalah terwujudnya peserta didik yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkarakter dimensi berkebinekaan global, unggul dalam prestasi dalam lingkungan belajar yang sehat dan menyenangkan. Untuk visi ini memang setiap tahun direvisi sedikit-sedikit menyesuaikan keadaan. Setiap tahun itu dimensi profil pelajar Pancasila dicapai satu-satu. Tahun ini kenapa kami mengambil dimensi berkebinekaan global? Karena di sekitar daerah kami tahun ini itu baru gencar-gencar dibuka perusahaan yang owner atau investornya dari Korea nih Bapak Ibu. Seperti di Kersana juga ada nih. Nah itu mendatangkan tenaga kerja dari luar kota. Ya itu Brebes juga banyak. Tapi luar kota juga banyak. Dari Jawa Barat, Sukabumi. Yang akhirnya di situ berdatanglah suku-suku yang berbeda. Kami ingin menanamkan kepada anak-anak bahwa perbedaan itu kita harus saling menghargai dan menghormati. Misi untuk mencapainya ya dengan berbagai pembiasaan untuk karakternya dan melaksanakan pembinaan prestasi. Ini bab yang paling seru Bapak Ibu, yaitu bab 3 pelaksanaan rencana tindak kepemimpinan. Saya awali dengan sosialisasi, kemudian telah model ajar, mengadakan workshop, kemudian supervisor coaching, dan kajian manajerial diakhiri dengan Monef FTK. Sosialisasi saya laksanakan selepas dari kita SL1, yaitu pada hari Jumat tanggal 29 September, dihadiri oleh semua guru dan penjaga sekolah. Dalam sosialisasi itu juga dibuat rencana kerja bahwa kita akan mengadakan workshop karena menurut rapat pendidikan kita itu karakternya menurun, jadi kita membuat workshop pendidikan karakter melalui workshop P5. Teknis pelaksanaannya dengan menggunakan narasumber yaitu Bapak Pengawas Eko Yulianto, dan implementasinya yaitu membuat modul project. Hasilnya adalah modul project dan aksi nyata dalam menanamkan dimensi-dimensi yang akan dicapai. Hasil kegiatan RTK-nya tampak pada kemampuan guru dalam membuat modul project itu 75%, dan kegiatan aksi nyata yang nanti akan saya tunjukkan hasilnya. Kemudian supervisi akademik berbasis coaching meningkatkan kualitas pembelajaran diawali dengan pra dan observasi pembelajaran, coaching pasca observasi 2 siklus 1 dan siklus 2. Yang jadi guru adalah Bu Siti Endang Haryanti dan Ibu Arti Nur Saadah. Keduanya adalah guru yang berdedikasi yang mau maju. Untuk observasi pembelajaran, Bu Endang itu mengajarkan tentang bilangan, Bu Arti mengajarkan tentang rantai makanan. Dalam pasca observasinya, karena belajar dinilai kurang, Bu Endang akan mencoba menggunakan metode permainan yaitu congklak. Bu Arti menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Pra observasi menentukan hari untuk siklus keduanya. Observasi pembelajaran sudah menggunakan tadi hasil coaching menggunakan permainan congklak dan pembelajaran berdiferensiasi untuk Ibu Arti Nur Saadah. Coaching masa observasi menurut testimoni kedua guru tersebut, setelah menggunakan perubahan media dan metode dirasakan pembelajaran semakin menarik. Ini adalah perubahan nilai peningkatan kualitas pembelajaran siklus 1 dari Ibu Arti Nur Saadah. Ada peningkatan skor dari 90 dari 95. Setelah modul ajar memastikan bahwa semua guru bisa membuat modul ajar yang saya telah dari 2 modul ajar sudah dibuat sesuai dengan komponen, ada informasi umum, ada pada informasi inti. Hanya belum ada yaitu evaluasi atau penilaian secara khusus.
Ini untuk kajian manajerial. Prosesnya tadi adalah persiapan pelaksanaan, lalu menentukan kesenjangan. Kalau ada kesenjangan, lalu menentukan alternatif solusi. Kajian kurikulum di sekolah kami menggunakan kurikulum Merdeka dan kurikulum 2013. KWS sudah disusun, sudah ada tim pengembangnya, namun tim pengembangnya belum bekerja secara maksimal. Kemudian rencana kerja sekolah, saya menelaah membaca dengan teliti tentang rapor pendidikan, program kerja tahunan, kemudian RKS, dokumen perlu dan sebagainya. Rapor pendidikan saya kaji bersama dengan operator, yaitu melihat atau membandingkan dengan capaian tahun kemarin. Untuk literasi dan numerasi itu mengalami peningkatan, tetapi untuk karakter dan peran serta masyarakat itu mengalami penurunan. Tadi sudah saya sampaikan, karena di karakter mengalami penurunan, jadi kami mengadakan workshop pendidikan karakter. Kajian sistem monitoring dan evaluasi sebagai RTL sudah kami laksanakan, sudah kami evaluasi dan monitoring dengan menggunakan instrumen keterlaksanaan monitoring. Simulan dari kegiatan saya melalui workshop penguatan Pancasila, kompetensi guru itu meningkat. Yang tadinya kalau mau mengadakan proyek P5 hanya sekedar Bu, hari ini mau mengadakan gelar karya tanpa pedoman, sekarang semuanya 7 orang sudah bisa membuat modul proyek. Jadi sekitar 75%. Meningkatkan kompetensi guru dalam menyusun modul ajar, meningkatkan kompetensi guru dalam pembelajaran melalui sebuah berbasis coaching, dan meningkatkan kompetensi kepemimpinan kepala sekolah. Saran saya untuk pemerintah memfasilitasi kami dan ini dengan saran untuk BPKP, mudah-mudahan untuk pelaksanaannya lebih panjang supaya bisa menyusun laporan dengan lebih baik, dan untuk peserta diskusi saya lebih semangat, lebih motivasi untuk meningkatkan kompetensi kepala sekolah. Terima kasih Bapak Ibu. Secara maraton sudah saya sampaikan tadi yang saya mohon maaf adalah memanfaatkan sampah untuk membuat ekobrik. Jadi ini baru proses, belum bisa diukur hasilnya Bapak. Demikian penyampaian saya, pastinya banyak kekurangan, kami mohon dimaafkan yang seterusnya. Dilanjutkan Pak untuk melihat dokumentasi selama saya melakukan OJL.